Setelah kepergian Rashid, Diva menangis seorang diri di dapur. Entah mengapa perasaannya begitu terluka setelah mengatakan semua hal buruk itu kepada Rashid. Tidak lama kemudian Susi sahabatnya datang mendekatinya. Melihat Diva menangis, Susi jadi bertanya-tanya. Ada apa Diva? Kenapa kamu menangis? Diva kemudian memeluk Susi sambil terus menangis. Susi kembali mengulang pertanyaannya. Katakan ada apa Diva? Apa masalahmu dengan Pak Bos? Diva lagi-lagi hanya diam tak menjawab pertanyaan Susi. Lalu Susi berkata, baiklah Diva, mungkin kamu tidak ingin mengatakannya sekarang. Tapi berjanjilah, saat di rumah nanti, kamu harus menceritakan semuanya padaku. Saat pulang bekerja, Susi tidak pulang ke rumahnya, melainkan dia ke rumah Diva yang hanyalah kamar bersihkan kasur di lantai dan satu lemari kecil. Sebenarnya Susi prihatin dengan kondisi sahabatnya itu, tetapi Diva merasa malu dan sungkan terus tinggal di rumah Susi, meski orang tua Susi sangatlah menyayanginya. Diva bisa bekerja di perusahaan Rashid berkat bantuan Susi. Itu sebabnya Diva begitu takut melanggar aturan kerja di sana. Bahkan dia rela diperlakukan semena-mena oleh Jessie dan Rose demi pekerjaannya. Karena jika dia sampai dikeluarkan dari perusahaan itu, tentu Diva harus mencari pekerjaan yang lain dengan susah payah. Saat ini Diva dan Susi berada di kamar Diva. Aku memang adalah sahabatmu, tetapi aku tidak pernah menganggapmu seperti itu, Diva. Perkataan Susi membuat Diva sangat terkejut. Bagaimana mungkin Susi mengatakan hal itu? Bukankah selama ini hubungan mereka sangat baik? Lalu Susi melanjutkan perkataannya. Karena aku selalu menganggapmu sebagai saudariku, Diva. Kali ini Diva menangis dan memeluk Susi, kemudian berkata, terima kasih sudah menganggapku sebagai saudarimu, Sus. Terima kasih sudah menjadi bagian hidupku. Di dunia ini hanya kamu dan orang tuamu yang aku punya. Karena sampai sekarang ini aku belum menemukan ayah dan ibu kandungku. Mendengar perkataan Diva, Susi pun ikut menangis dan berkata, jangan katakan lagi orang tuamu, karena mereka bukan hanya orang tuaku, tetapi orang tuamu juga, Diva. Lalu, kedua sahabat itu saling berpelukan dan menangis karena terharu. Lalu Susi memujuk Diva agar mau menceritakan masalahnya. Setelah berkali-kali membujuknya, akhirnya Diva menceritakan apa yang dilakukan Jessie dan Rose selama ini padanya. Mulai dari saat Jessie dan Rose menyuruhnya membersihkan ruang rapat, hingga akhirnya dia terkunci di dalam kantor itu seorang diri.
Dia juga menceritakan apa yang dilakukan Jessie dan Rose saat Diva dan Rashid di dapur, dan juga kejadian ketika Diva membersihkan ruangan mereka. Mendengar semua cerita Diva, Susi menjadi sangat marah. Dia ingin melaporkan semua itu ke Rashid, namun Diva mencegahnya. Susi pun menjadi marah dengan sikap Diva. Meski sudah disakiti, dia masih tetap saja melindungi Jessie dan Rose. Jadi orang jangan terlalu baik, Diva. Mereka sudah menyakiti kamu. Pak Bos harus tahu tentang hal ini. Diva berkata, jangan Sus, mereka itu sangat berbahaya. Bagaimana kalau mereka mencari cara mengeluarkan aku dari tempat kerja? Aku harus bekerja di mana? Susi menarik nafas panjang dan berkata dalam hati, Diva benar, saat ini mencari pekerjaan sangatlah susah. Kalau sampai Diva dikeluarkan karena mereka, bagaimana nasib Diva? Tapi perbuatan mereka sudah keterlaluan. Hal itu tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari cara untuk menolong Diva. Kemudian Susi berkata, itu masalahmu dengan Jessie dan Rose. Lalu apa masalahmu dengan Pak Bos, Diva? Kali ini, Diva tersenyum lalu terdiam. Susi jadi bingung melihatnya. Ada apa, Diva? Ayo katakan. Ujuk Susi dengan sedikit memaksa. Karena Susi terus memaksanya, Diva pun menceritakan ketika Rashid menjaganya di rumah sakit, dan ketika Diva hampir terjatuh, dan juga saat Rashid mengatakan cinta padanya. Mendengar hal itu, kali ini Susi yang menangis histeris. Diva pun menjadi bingung. Ada apa Susi? Kenapa kamu menangis begitu? Nanti ibu kos dengar. Susi berpaling dan terus menangis, tapi Diva menutup mulutnya agar suaranya tak terdengar keluar. Lalu Susi berkata, aku tidak menyangka selera Pak Bos begitu sederhana. Bagaimana mungkin Pak Bos yang tampan dan kaya jatuh cinta pada wanita sepertimu? Mendengar ucapan Susi, Diva langsung memukul Susi dan berkata, apaan sih? Lalu Susi menatap Diva tajam dan berkata, tapi kamu serius Pak Bos menyatakan cinta sama kamu? Diva mengangguk lalu berkata, tapi aku rasa Pak Bos tidak serius dengan ucapannya. Aku tahu diri lah Sus, aku kan miskin dan jelek. Mendengar ucapan Diva, Susi langsung tertawa terbahak-bahak. Diva kemudian kembali menutup mulut Susi dengan tangannya dan berkata, Susi, jangan ribut. Susi masih tertawa dan berkata, ya ampun Diva, karena kepolosanmu aku semakin sayang deh sama kamu. Diva lalu berkata, maksud kamu apa sih? Susi memeluk Diva dan berkata, seharusnya kamu bersyukur Diva. Pak Bos itu pria yang mapan, tampan, baik, lembut. Aduhai, tak bisa lagi kukatakan semua kelebihan yang dia miliki.
Susi melanjutkan perkataannya. Tetapi dia justru jatuh cinta sama kamu. Sementara di luar sana, banyak perempuan yang berlomba-lomba untuk mendapatkan cintanya, termasuk aku. Hehehe. Susi berpura-pura menangis. Diva kemudian mengingat semua ancaman Jessie dan Rose. Lalu dia berkata, "Itu tidak akan terjadi, Sus." Susi tidak mengerti maksud perkataan Diva. "Kenapa kamu bicara begitu?" Diva terdiam, tidak mengatakan apapun. Lalu Susi berkata sambil menyenggol tubuh Diva, "Kita tidak tahu jodoh dan nasib kita, Diva. Siapa tahu Pak Bos memang jodoh kamu." Diva hanya tersenyum mendengar ucapan Susi.